Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke sekolah lagi. Untuk anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 11 Semarang adalah siswa baru yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan terlimpah untuk kalian dan kalian diberi kesehatan, selalu mentaati protokol kesehatan. Semoga kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anakku, Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima sebagai siswa baru SMP Negeri 11 Semarang. Ya, kemudian di materi yang Ibu bawakan di sini dalam kegiatan MPLS adalah tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 11 Semarang. Dan di sini Ibu yang membawakan materi ini yaitu Dwi Retno Widyawati SPD. Selanjutnya, apa toh itu yang dimaksud dengan ekstrakurikuler? Adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Selanjutnya, menurut atau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 Undang-Undang Tahun 1993 dan Nomor 080 Undang-Undang Tahun 1993, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat siswa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas kepribadian diri. Fungsi dan tujuan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Menurut
Agip dan sejak tahun 2011 nomor 68 terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan, yaitu pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Selanjutnya, fungsi ekstrakurikuler yang pertama, fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk membentuk karakter dan pelatihan kepemimpinan. 2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Yang ketiga, fungsi rekreatif, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Nah, ini agar kalian dalam mengikuti ekstrakurikuler bisa sebagai kegiatan rekreatif, ya, yang menyenangkan, kemudian menyenangkan, bisa secara rileks. Yang keempat, fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Nah, ini tujuan ekstrakurikuler, yaitu siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan, keterampilan mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani dan jasmani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, di SMP 11 itu ada ekstrakurikuler yang dilaksanakan sebagai ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Nah, yang wajib itu yang bagaimana? Yaitu merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Nah, jadi ekstrakurikuler wajib ini diikuti dari semua jenjang, yaitu untuk kelas 7, 8, dan 9. Ya, meskipun kelas 9 masih harus mengikuti ekstrakurikuler wajib. Nanti yang termasuk ekstrakurikuler wajib itu yang seperti apa? Nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan, yaitu merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat bakat dan minatnya masing-masing. Jadi anak-anakku, kalian
pada saat nanti pembelajaran di SMP 11, ya, kalian mengikuti ekstrakurikuler, itu harus mengikuti 2 macam ekstra ini. Yang satu ekstra wajib, yang satu adalah ekstra pilihan. Pilihan yaitu meskipun pilihan ini juga bersifat harus diikuti anak-anak, harus diikuti siswa, namun ekstra ini dilaksanakan di kelas 7 dan kelas 8. Pilihan berarti siswa boleh memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi kalau yang wajib ya harus itu diikuti semuanya. Mau tidak mau ya harus mengikuti yang ekstra wajib. Nah, sekarang ekstrakurikuler di SMP 11 Semarang. Yuk kita kenali apa saja yang ada di SMP 11 Semarang. Ekstranya apa saja? Ya, di sini kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pembelajaran dan dibina oleh guru-guru yang memiliki kualifikasi yang baik berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri 11 Semarang meliputi antara lain yaitu kepramukaan. Ya, kepramukaan ini merupakan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti siswa dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, ekstrakurikuler wajib ini kepramukaan harapannya ya ini sebagai media untuk memadai peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Sebagai wahana peserta didik untuk berlatih berorganisasi. Ini wadah untuk organisasi siswa. Melatih peserta didik untuk terampil dan mandiri. Nah, di dalam kegiatan pramuka kalian nanti dilatih keterampilan dan kemandirian siswa. Kemudian melatih peserta didik untuk belajar mempertahankan hidup. Contoh kalau nanti kalian ada kegiatan kemah. Nah, itu bagaimana kalian untuk mempertahankan hidup kalian. Karena di perkemahan itu kalian jauh dari keluarga. Keluargamu juga teman-temanmu semuanya dan Bapak Ibu guru. Yang berikutnya memiliki jiwa sosial dan peduli terhadap orang lain. Nah, ini dilatih jiwa sosialmu, bagaimana cara bergaul dengan teman-temanmu, bagaimana cara kepedulianmu terhadap orang lain. Ini diajak kerjasama. Nah, ini ada memiliki sikap kerjasama dengan kelompok. Nah, kalau di kepramukaan kalian dibentuk kelompok-kelompok. Berikutnya dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat. Berikutnya, kegiatan sapu jagat membersihkan lingkungan pada saat kegiatan kemah. Nah, nanti kalau sudah ada kegiatan kemah, kalian bagaimana cara membawa diri kalian, cara membersihkan diri kalian di lingkungan perkemahan kalian. Nah, ini nanti bisa kalian praktekkan. Nah, sementara ini di saat pandemi ya nanti kita lihat saja bagaimana perkembangan pada saat kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi. Ya, semoga pandemi ini segera berlalu supaya kalian kegiatan ekstra ini juga bisa dijalankan secara normal kembali. Berikutnya kegiatan menanam dan merawat pohon. Nah, ini karena sekolah kita sekarang ini sekolah adiwiyata. Nah, kalian bisa bagaimana cara peduli lingkungan. Ya, peduli lingkungan, merawat tanaman, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini perlu ditekankan.
Ya, peduli lingkungannya bagaimana? Kalau melihat tanaman kering, ya cobalah kalian untuk menyiram tanaman, merawatnya. Kemudian kalau melihat sekitar lingkungan sekolah atau di lingkungan kalian berada, jika ada sampah yang tidak pada tempatnya, tolong dibereskan, tolong diambil, dimasukkan ke tempat sampah. Berikutnya ekstrakurikuler lagi yang ada di SMP 11. Nah, ini tadi di pramuka itu merupakan ekstra wajib yang harus diikuti dari siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9. Berikutnya ekstra yang pilihan. Nah, ini ada beberapa jenis ekstra pilihan, yaitu ada KIR, yaitu karya ilmiah remaja. Nah, harapannya apa? Bisa membangkitkan rasa keingintahuan terhadap fenomena alam yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, meningkatkan kemampuan berpikir terhadap fenomena-fenomena alam. Meningkatkan kreativitas yang menumbuhkan kemampuan kreasi dan daya kritis. Nah, ini bisa kalian baca keseluruhan, ya. Nanti kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran di SMP 11, sudah secara normal, kalian bisa memilih ekstra-ekstra apa saja yang sesuai dengan bakat dan minatmu. Nah, berikutnya di sini ada olahraga, yaitu bola basket, futsal, bola voli, pencak silat. Ini yang berhubungan dengan olahraga. Ya, ini tujuannya apa? Membimbing dan menyalurkan bakat minat peserta didik di bidang olahraga. Nah, nanti kalian pilih yang sesuai dengan bakat minatmu, bisa bola basket, bola voli, pencak silat, ataupun futsal. Berikutnya ada tentang seni musik Islami, yaitu rebana. Ya, rebana ini memadai peserta didik yang mempunyai bakat dan minat dalam seni musik Islami. Memahami dan berkreasi dalam seni Islami, meningkatkan syiar Islam melalui seni, memiliki kelompok rebana yang dapat berkiprah di tingkat kota Semarang, menumbuhkan rasa cinta pada Allah dan Rasul-Nya melalui lagu-lagu tentang keindahan alam. Kemudian PMR juga ada, ya, PMR, Palang Merah Remaja. Nah, yang seneng berbakat di bidang kemanusiaan, nah ini kalian bisa masuk di ekstrakurikuler PMR, ya, atau sebagai pengurus UKS yang nantinya. Nah, ini meningkatkan jiwa kepalang merahan, solidaritas dan peduli sesama lingkungan. Lanjut, yaitu English Club. Nah, ini yang senang berbahasa Inggris, yang bakat di bidang jurnalis dan seni dengan bahasa Inggris, ini bisa masuk di ekstra English Club. Selanjutnya, baca tulis Al-Quran. Nah, ini juga ada di SMP Negeri 11 Semarang sebagai wadah peserta didik yang memiliki bakat dan minat dalam seni baca Al-Quran dan tulis Al-Quran, meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT melalui seni baca tulis Al-Quran, dan seterusnya. Paskibra. Nah, ini Paskibra meningkatkan jiwa nasionalisme semakin kuat,
melatih jiwa kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi, melatih diri bersikap tegas, disiplin, cepat mengambil keputusan, tidak egois, lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada diri sendiri. Ya, ini biasanya kegiatan Paskibra akan ditayangkan misalkan pada saat pengibaran bendera Sang Merah Putih pada saat 17 Agustus. Nah, ini ada pasukan Paskibra. Nah, mungkin kalian yang dulu waktu SD ada kegiatan Paskibra juga bisa melanjutkan di ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 11 Semarang. Lanjut, ada mading, ada drama, bermain peran. Nah, ini nanti bisa kalian mengikuti bagi anak-anak yang berbakat di dalam hal tulis menulis, bermain peran, mading, kemudian juga drama. Selanjutnya animasi. Nah, ini bagi anak-anak yang suka IT, menggunakan alat elektronik berupa komputer, laptop, ya, bisa kalian mengikuti kegiatan animasi. Berikutnya ada paduan suara. Nah, ini yang suka di bidang tarik suara, nyanyi. Ini nanti juga kalian diwadahi sesuai dengan bakat dan minat kalian. Berikutnya ada ekstra tari. Nah, ekstra tari ini di SMP 11 Semarang adalah berlatih tari Jawa. Dengan maksud apa? Untuk mengembangkan bakat siswa dan melestarikan budaya Indonesia, terutama tari Jawa. Ya, tari Jawa yang semakin hari semakin punah, maka ini bisa digalakkan lagi bagi siswa-siswa yang memiliki jiwa atau seni tari, silahkan nanti bisa diikuti. Ya. Berikutnya, ini merupakan foto-foto dari kegiatan ekstrakurikuler. Ada bahasa Inggris. Nah, ini English Club. Kemudian ada bola basket. Kegiatan bola basket ini biasanya juga mengikuti lomba-lomba. Ya. Berikutnya, kegiatan paduan suara. Nah, ini ada fotonya yang sering ditampilkan pada saat upacara-upacara bendera. Ya. Berikutnya, nah ini adalah kegiatan kakak-kakak tingkatmu yang mengikuti Paskibra. Nah, ini pada saat setelah pengibaran bendera merah putih pada saat 17 Agustus. Nah, lanjut. Nah, ini pada foto Paskibranya. Selanjutnya, pencak silat. Lanjut, ada foto-foto kegiatan pada saat latihan PMR. Berikutnya kepramukaan. Bisa lanjut, ini rebana. Kegiatan care ini, ya, karya ilmiah. Berikutnya ini ekstra tari. Ya, biasanya juga ditampilkan di kegiatan-kegiatan ulang tahun SMP 11, kemudian lomba-lomba tari. Terus pada saat dulu ada
kegiatan ulang tahun Kota Semarang juga mengirimkan peserta ke sana. Namun ini foto-fotonya belum Ibu tambahkan ya, kebetulan yang ekstra tari yang mengampu Ibu sendiri ya sebagai pembina ekstranya. Jadi anak-anak bisa nanti yang akan bergabung di ekstra tari bisa menghubungi Ibu Dwi Retno. Lanjut, ini kegiatan ekstra voli. Ini sedang ikut perlombaan ya. Berikutnya futsal. Nah, ini lanjut. Ini kegiatan ekstra mading. Nah, ini baca tulis Al-Qur'an. Berikutnya animasi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kalian ikuti dari kegiatan wajib, ekstrakurikuler wajib, dan ekstrakurikuler yang pilihan. Nah, kalian nanti bisa kalau sudah masuk pembelajaran secara normal, nanti ekstrakurikuler itu akan segera dilaksanakan. Kalian tetap berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Nah, dengan cara apa? Kalian bisa mematuhi bagaimana cara prokes kesehatannya. Ya, kalian patuh terhadap prokesnya jika harus mentaati 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, tidak berkerumun, dan seterusnya. Supaya apa? Pandemi ini segera berakhir. Maka perlu kita semua saling menyukseskan bagaimana kita harus memutus mata rantai supaya penularan COVID ini segera berlalu, sehingga anak-anakku bisa segera masuk sekolah kembali. Ya, kalian mesti ingin toh bagaimana toh SMP 11, terus lingkungan yang ada di sekolah SMP 11 itu seperti apa, kemudian bertemu dengan teman-teman baru kalian, bertemu dengan bapak ibu guru kalian. Dulu kalian belajar di SD, sekarang masuk di SMP, bagaimana guru-gurunya, bagaimana teman-temannya, bagaimana sekolahnya. Maka dari itu, marilah anak-anakku, kalian bisa menjaga supaya penularan COVID ini segera hilang di muka bumi kita. Demikian anak-anakku, semoga nanti kalian bisa memilih ekstra apa toh yang sesuai dengan bakat minat kalian. Ya, dipilih salah satu. Paling tidak kalian bisa memilih 2 ekstra. Dengan syarat kalian bisa membagi waktu kalian. Karena itu nanti ada ekstra wajib, ada ekstra pilihan. Ya, kalian ikuti, kalian laksanakan dengan baik, karena di ekstrakurikuler ini juga masuk dalam penilaian. Jika kalian sudah memilih ekstrakurikuler ini, ya harus kalian ikuti terus, tidak hanya menuliskan ekstra yang dipilih apa, kemudian pada saat latihan-latihan kalian tidak mengikuti.
Nah, itu nanti masuk di penilaian. Kalau nilainya kurang dari B, maka di ekstrakurikuler itu nilainya C, kalian tidak bisa naik kelas. Kemudian yang ekstra wajib harus diikuti. Ya, karena itu juga termasuk di penilaian untuk menentukan kenaikan kelas. Jadi semuanya harus diikuti. Kalian kalau sudah memilih, ya harus itu diikuti terus menerus. Paham anak-anakku? Ya, mulai sekarang kalian sudah bisa memikirkan, oh, jenis ekstra pilihan apa yang nanti akan diikuti. Kiranya cukup sekian anak-anakku, dan Ibu cukupkan sekian. Jika ada hal-hal yang salah dalam menyampaikan atau mungkin kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Berikutnya nanti ada penugasan untuk kalian, ya. Nanti ada link penugasan. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.